Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Wahyudin. Jadi saya di sini akan membahas tentang persoalan yang ada di landas kontinen bersama dengan rekan saya Khalifah Aulia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Landas kontinen sendiri diatur pada pasal 76 sampai dengan 85 Anpos 1982. Definisi landas kontinen menurut pasal 76 Anpos 1982, landas kontinen didefinisikan sebagai suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya, sepanjang kelanjutan alami yang wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas persoalan yang ada di landas kontinen. Yang pertama, penetapan batas landas kontinen. Penetapan batas landas kontinen seringkali menjadi sumber sengketa antara negara-negara pantai. Menurut Anpos 1982, setiap negara pantai berhak atas landas kontinen hingga 200 mil laut dari garis pangkal dengan kemungkinan untuk mengklaim lebih jauh jika dapat membuktikan adanya natural prolongation dari daratan mereka. Namun banyak negara pantai belum menentukan batas wilayah landasan kontinen mereka dengan jelas, sehingga timbul konflik antar negara dalam mengklaim batas wilayah landas kontinen. Proses penetapan garis pangkal dan garis batas terluar landas kontinen sering sulit karena kekurangan data geologis yang diperlukan. Contohnya ialah Indonesia dan Vietnam memiliki perbedaan persepsi dalam penentuan batas wilayah laut di sekitar Kepulauan Natuna yang menyebabkan ketegangan karena kedua negara mengklaim wilayah yang sama. Yang kedua ada konflik land sumber daya dengan adanya potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas di landas kontinen. Negara-negara sering bersaing untuk mengklaim hak eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Contohnya ialah pada kasus Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara seperti Cina, Filipina, dan Vietnam yang saling mengklaim hak atas sumber daya di wilayah tersebut, yang merupakan bagian dari landas kontinen mereka. Negara-negara pantai sering bersaing untuk mengklaim wilayah yang memiliki landasan kontinen dengan tujuan untuk eksploitasi sumber daya mineral dan non-hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya. Konflik antar negara ini dapat terjadi jika kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih. Yang ketiga ada tantangan pengajuan landas kontinen ekstensi atau LKE. Negara-negara pantai yang ingin mengajukan klaim LKE harus memenuhi syarat dan melakukan penelitian geologis yang kompleks. Proses ini seringkali terhambat oleh keterbatasan finansial dan teknis. Syarat untuk mengajukan landas kontinen ekstensi telah diatur dalam pasal 76 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Berikut ini adalah 4 kriteria utama yang harus dipenuhi oleh sebuah negara pantai untuk mengajukan LKE. Yang pertama adalah natural prolongation. Negara pantai harus membuktikan bahwa wilayah maritimnya memiliki natural prolongation, artinya kepanjangan alami dari daratan negara pantai tersebut. Yang kedua ada batas tidak melebihi 350 mil laut. LKE tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal terluar laut teritorial negara pantai. Yang ketiga ada prosedur pengajuan negara. Prosedur pengajuan. Negara pantai harus melakukan delineasi batas terluar LKE dan mengajukannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen melalui Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN. Yang keempat, data dan dokumentasi. Negara pantai harus menyediakan data dan dokumentasi yang cukup untuk membuktikan klaim LKE, termasuk survei geofisik dan geokimia. Selain itu, proses pengajuan LKE juga harus melibatkan analisis dan evaluasi yang teliti agar dapat memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh ANPOS. Indonesia misalnya masih dalam tahap persiapan dan studi awal untuk mengajukan LKE, namun telah melakukan analisis potensi dan tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Indonesia memiliki potensi untuk mengajukan LKE di beberapa wilayah, tetapi hingga kini belum melakukan secara resmi kepada Komisi Batas Landas Kontinen karena tantangan dalam penelitian dan pengumpulan data yang terbatas. Yang keempat ada ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan dalam penetapan batas-batas landas kontinen dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada investasi dan eksplorasi sumber daya. Contohnya sengketa antara Indonesia dan Australia mengenai batas landas kontinen di Laut Timur menunjukkan bagaimana ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya laut. Tanpa kesepakatan yang jelas, kedua negara mungkin akan
mengklaim wilayah yang sama, yang dapat menyebabkan sengketa dan gangguan dalam pengelolaan sumber daya laut. Yang terakhir, kelima, dampak lingkungan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di landas kontinen dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan laut. Penambangan yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem laut. Contohnya, kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan habitat laut yang berdampak pada kehidupan biota laut. Secara keseluruhan, persoalan-persoalan yang telah saya sebutkan di landas kontinen mencakup aspek hukum, ekonomi, konflik antar negara, serta tantangan teknis dalam pengelolaan sumber daya alam yang harus ditangani dengan pendekatan diplomatik dan kerjasama internasional. Selanjutnya menyelesaikan persoalan di landasan kontinen. 1. Perjanjian bilateral dan multilateral. Membuat perjanjian bilateral, negara yang berbatasan dapat menyusun perjanjian untuk menetapkan garis batas landas kontinen secara jelas. Contohnya, Indonesia dan Singapura berhasil menyelesaikan batas maritim mereka melalui serangkaian perundingan yang menghormati prinsip UNCLOS 1982. Negosiasi multilateral. Dalam kasus yang melibatkan lebih dari dua negara, pendekatan multilateral dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini dapat melibatkan forum internasional atau regional untuk membahas isu-isu berkaitan dengan batas maritim. 2. Penggunaan prinsip hukum laut internasional. Mengacu pada UNCLOS 1982, Konvensi PBB tentang hukum laut memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa maritim. Negara-negara harus menghormati norma-norma ditetapkan dalam konvensi ini, termasuk prosedur untuk penetapan batas landas kontinen dan eksploitasi sumber daya. 3. Kerjasama regional dan internasional. Kolaborasi dengan lembaga internasional, negara-negara dapat bekerja sama dengan organisasi internasional untuk melakukan penelitian dan pemetaan laut. Ini penting untuk mendapatkan data yang akurat mengenai potensi sumber daya dan kondisi geologi di area disengketakan. Peningkatan kapasitas teknik melibatkan ahli maritim dan ilmuwan dalam proses penelitian serta negosiasi dapat memperkuat posisi negara dalam klaim mereka terhadap landas kontinen. Yang keempat, penyelesaian sengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Jika negosiasi langsung tidak berhasil, negara-negara dapat mempertimbangkan mediasi oleh pihak ketiga atau arbitrase internasional untuk menyelesaikan perselisihan. Pengaturan sementara selama proses negosiasi atau mediasi, negara-negara dapat sepakat untuk menetapkan pengaturan sementara terkait eksploitasi sumber daya di area sengketa guna mencegah konflik lebih lanjut. Dengan langkah-langkah ini, negara-negara dapat mengatasi persoalan di landasan kontinen secara efektif, menjaga hubungan baik antar negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Demikian presentasi tentang persoalan yang ada di landas kontinen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.